Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada episode Ramadan kali ini 1441 Hijriah, kita dapat bertemu kembali, tetapi dalam konteks ngaji online. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita insya Allah ngaji online Ramadan ini kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Para santri sebelah Yayasan Khairiyah Hashim rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah, dan kita semua, keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala macam virus, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali menjalankan aktivitas kita secara biasa dan secara normal. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, mudah-mudahan kehidupan kita barakah fid dini wa dunya wal akhirah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ila ma nawahu wa salafus salih wa ila hadratin nabil mustafa thumma ila silsilati masyayikhina fi ta'alimin wa ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri sebelah santri Yayasan Khairiyah Hashim rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mulai ngaji kita, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengapa kita ngaji At-Tibyan. Karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayah. Maka sangat tepat kalau di dalam Ramadan ini salah satu pengajian kitab kita adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, yang mana At-Tibyan ini adalah terkait dengan banyak hal. Kalau kita lihat di dalam muqaddimah ini, pertama berbicara mengenai fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih. Lalu kemudian terkait dengan etika, baik etika guru, etika murid. Yang etika murid juga itu dimulai dari dalam dirinya sendiri, lalu bagaimana nanti berinteraksi dengan majelis dan seterusnya. Lalu juga bicara mengenai ayat-ayat suci Al-Quran atau surat-surat yang memang disunnahkan di dalam waktu-waktu tertentu dan seterusnya. Dan ini insya Allah membawa manfaat buat kita semua. Memang secara tersurat Imam An-Nawawi menuliskan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tapi secara tersirat sesungguhnya Imam Nawawi juga mengajarkan kepada kita bagaimana etika kita ketika menuntut ilmu, ketika di majelis ilmu dan lain sebagainya. Yang itu tentunya kita mulai dari bagaimana etika kita terhadap kitab suci Al-Quran, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang pertama saya ingin membacakan sekilas biografi tentang Imam An-Nawawi yang ada dalam kitab ini, karena tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan kalau kita tahu biografi beliau, nanti kita akan semangat bagaimana beliau yang luar biasa ini, yang lahir pada abad ke-7 Hijriah, dan sampai hari ini kita sudah memasuki abad ke-15 Hijriah, tetapi kitab beliau masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu bi sahibil kitab. At-ta'rifu utawi pengenalan. Artinya pengenalan itu ta'rif, itu terkait dengan sirah dzatiyah. Sirah dzatiyah itu kurikulum vitae bi sahibil kitab, terhadap
penulis kitab ini, yaitu Imam An-Nawawi. Huwa utawi sahibul kitab iku asy-syaikhu asy-syaikh, al-imamu seorang imam, al-faqihu yang ahli fikih, faqih bukan hanya mutafaqih, faqih, al-allamah yang al-allamah, al-wara' yang wara', az-zahid yang zuhud, al-dhabit yang dhabit, al-mutqin yang betul-betul kokoh keilmuannya itu kokoh dan diakui. Rupane Muhyiddin, Imam Muhyiddin yang menghidupkan agama, Muhyiddin yang menghidupkan agama. Abu Zakaria, rupane Abu Zakaria. Nah, ini baru namanya Yahya. Jadi nama beliau ini aslinya adalah Yahya ibnu Syaraf bin Syaraf, ibni Muri bin Muri, ibni Hasan bin Hasan, ibni Husainin bin Husain bin Hizam bin Muhammad An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ini beliau. Muharrirul madhabi. Beliau adalah muharrirul madhabi. Muharrirul madhabi, muharrir madhab. Tentunya madhabnya adalah madhab Syafi'i. Wa muhadzibuhu, dan mengoreksinya. Tidak hanya muharrir, menulis tentang madhab Syafi'i. Jadi terkait dengan jurnalis, apa yang terkait dengan beliau ini menulis terkait dengan madhab Syafi'i. Termasuk beliau mensyarah kitab namanya Muhadzab, Syarhul Muhadzab. Jadi mensyarah itu. Wa muhadzibuhu, dan mengoreksi madhab. Wa muhaqqiquhu, dan merealisasikan madhab Syafi'i. Wa murattibuhu, termasuk beliau yang mensistematisasi. Jadi beliau mensistematisasi. Imamu ahli asrihi, beliau adalah imam ahli asrihi, penduduk pada masanya atau umat pada masanya. Apa nih? Ilman wa ibadatan. Beliau adalah pemimpin penduduk pada masanya dari sisi keilmuannya dan juga ibadahnya. Ini luar biasa. Wa sayyidu awanihi, dan beliau adalah tuan pada masanya. Apa nih? Wara'an wa siyadatan, dari sisi sikap waraknya dan sikap menjaganya. Jadi beliau betul-betul bersikap warak dan bersikap menjaga diri dari hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, sehingga beliau terjaga karena usaha yang luar biasa. Raqaballaha, raqaba senantiasa bertakarrub atau mendekatkan diri sopo asy-syaikh, sopo Imam Nawawi, sopo Imam Yahya An-Nawawi, Allah ing Allah, fi sirrihi wa jahrihi, di dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi beliau itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam kondisi sepi, sirrihi wa jahrihi, dalam kondisi ramai. Walam yabrah, dan tidak meninggalkan sopo Imam An-Nawawi, sopo Asy-Syaikh Al-Imam tadi itu Imam An-Nawawi, tarfata ainin, kelawan sekejap mata. Jadi sak kedipan mata itu tidak pernah meninggalkan beliau. An imtitsali amrihi, dari melaksanakan perintah Allah. Walam yudayyi, dan tidak pernah menyia-nyiakan min umrihi, dari umurnya Nawawi. Jadi beliau Imam An-Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan min umrihi, dari umurnya, saatan ing satu saat, atau saatan ing istilahnya itu ya satu waktu yang hanya sebentar, fi ghairi ta'atin, ing dalam tanpa ketaatan, maulahu ing tuannya, yaitu kepada Allah. Jadi Imam Nawawi itu tidak pernah melewatkan sekejap pun kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Ila ansoro, sehingga beliau menjadi sopo An-Nawawi qutba asrihi, menjadi poros pada masanya. Artinya poros itu menjadi rujukan. Semuanya kalau bertanya, kalau melihat contoh dari sisi keilmuan, sisi ibadah dan lain sebagainya, ini porosnya adalah Imam An-Nawawi. Wa hawa ma hawahu, dan beliau memiliki ma ing sesuatu, hawa yang mengitari apa mahu ing Nawawi. Jadi memang beliau ini memiliki apa yang beliau kejar. Jadi beliau ini kalau mau mendapatkan sesuatu itu bersungguh-sungguh, maka beliau mendapatinya.
Wa balagha ma nawahu. Oh gini, ma hawa yang mengitari, yang beliau kejar hu ing ma. Jadi hunya ing ma. Wa balagha ma nawahu. Wa balagha lan mencapai sapa an-Nawawi ma ing sesuatu nawahu yang beliau putari di daerahnya itu. Fatasyarrafat bihi nawahu. Fatasyarrafat maka menjadi mulia bihi fatasyarrafat bihi kelawan Nawawi opo nawahu daerahnya. Jadi daerahnya Imam Nawawi itu juga ikut terangkat namanya menjadi mulia karena di situ ada Imam Nawawi. Walam yakun lan ora ono lahu bagi Nawawi sopoman orang nawahu nawa yang memusuhi sopoman hu ing Imam Nawawi. Jadi beliau itu saking baiknya orang, maka tidak ada orang yang memusuhi beliau. Jadi beliau tidak pernah punya musuh. Ini luar biasa. Jadi contoh pergaulan yang luar biasa, contoh kehidupan yang luar biasa. Wulida rahimahullah. Wulida dilahirkan sapa rahimahullah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Rahimah mudah-mudahan melimpahkan rahmathu ing Imam Nawawi sapa Allahu Allah. Fil ashril awwali pada 10 yang pertama minal Muharram. Fil ashril awwali minal Muharrami pada bulan Muharram sanata siti mi'atin wahid wa thalathina hijriyatan, yaitu pada tahun 631 Hijriah, binawa kelawan kota Nawa atau daerah Nawa atau Qaryah Nawa. Rupani qaryatin min qura Dimashq. Nawa itu adalah satu desa, satu qaryah di antara desa-desa yang ada di Damaskus di Syria. Bi murtafa'atil jaulan, kelawan dataran tinggi, artinya qaryah Nawa itu berada di dataran tinggi. Wa nasya'a bi baladihi, wa nasya'a dan hidup tumbuh sopo Nawawi bi baladihi kelawan baladnya, artinya hidup di daerahnya. Wa kana abuhu wa kana lan ono sopo abuhu bapaknya Imam Nawawi iku min ahliha termasuk penduduk kota Nawa, al mustautinina yang memang penduduk asli atau yang disebut dengan mustautin. Wa qara'a biha al-Qur'ana wa qara'alan belajar sapa Imam Nawawi biha kelawan qaryah Nawa al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi beliau belajar ngaji itu ya di desanya sana, di desa Nawa. Wa tafaqqaha bi jama'atin, beliau juga belajar fikih bi jama'atin kelawan jamaah. Jamaah itu maksudnya ada komunitas termasuk orang-orang yang pintar, yang luar biasa, yang ahli-ahli fikih atau para fuqaha yang ada di kota Nawa. Wa tafannana dan mengarang sapa An-Nawawi fi asnafil ulumi ing dalam penyusunan ilmu-ilmu. Jadi beliau Imam Nawawi itu mengarang banyak ilmu fi asnafil ulumi, fiqhan. Jadi apa nih fiqhan? Fikih. Jadi ilmu fikih beliau karang. Wa mutuna, fiqhan ini jadi maf'ul dari tafannana. Mengarang sapa An-Nawawi fi asnafil ulumi ing penyusunan piro-piro ilmu. Fiqhan ing ilmu fikih. Wa buduna ahadits dan matan-matan hadis. Beliau juga punya koleksi matan hadis. Wa asma'a rijalin dan adalah terkait dengan rijalul hadis. Beliau juga menyusun nama-nama rijalul hadis yang ada dalam rentetan sanad. Itu beliau karang. Bukan hanya itu, tapi beliau tahu kondisi masing-masing rijalul hadis. Ini luar biasa. Wa lughatan termasuk ilmu bahasa, bicara tentang linguistik. Imam Nawawi juga menulis tentang itu. Wa sarfan dan tentang sorof, tentang ilmu morfologi, wa ghairu dzalika dan lain sebagainya. Fakana mangka ono sapa An-Nawawi iku awwala ahli zamanihi ma'rifatan. Iku awwala ahli zamanihi termasuk orang pertama yang ahli pada masanya. Apa nih ma'rifatan pengetahuannya? Jadi termasuk orang yang
pada penduduk di zamannya itu termasuk orang yang pertama kali banyak mengetahui banyak hal. Wa hifdzon, nah ini, wa hifdzon dan hafalannya, wa itqanan dan keahliannya, wa dhabtan dan keakuratannya atau ketelitiannya, li ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilman, dan beliau juga adalah alim atau beliau juga mengetahui secara detail bi'ilalihi wa sahihihi wa asanidihi, terhadap ilatnya hadis-hadis. Jadi periwayatan hadis itu kan di situ mungkin ada ilat. Kalau nanti dilihat dari sisi perawi-perawinya, nanti perawi ini sifatnya bagaimana, apakah thiqah, dhabit atau tidak, bagaimana hafalannya. Ini Imam Nawawi faham betul. Makanya diteliti itu, hadis ini termasuk yang sahih. Ini hadis ini sahih karena riwayatnya ini dan seterusnya, itu beliau luar biasa. Wa asanidihi, dan ilmu tentang persanatan hadis. Fan Nawawi, maka utawi Imam Nawawi iku faqihul muhadditsin, adalah seorang ahli fikih yang juga muhaddits. Beliau punya koleksi banyak hadis. Wa muhadditsul fuqaha, dan beliau adalah seorang muhaddits yang juga ahli fikih. Ini luar biasa. Bal sara ilman yusharu ilaihi bil banan fi zamanihi wa ba'dihi. Bal bahkan Imam Nawawi itu Imam Nawawi menjadi ilman. Imam Nawawi itu menjadi ilmu yang beliau itu sangat alim, yang ilmunya itu menyebar, yusharu ilaihi, ya, yang ditunjukkan ilaihi kepada Nawawi bil banani, kelawan ujung jari, fi zamanihi. Jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Artinya yusharu ilaihi bil banan, ketika ada permasalahan apa orang selalu menunjuk. Itu loh, tanya Imam Nawawi. Jadi ujung jari itu maksudnya karena saking alimnya Imam Nawawi, maka orang tanya permasalahan apapun saja, maka langsung nunjuk kepada Imam Nawawi. Oh itu loh, tanya ke Imam Nawawi. Oh itu loh, tanya ke Imam Nawawi, dan seterusnya. Jadi ini tanya ke Imam Nawawi fi zamanihi, ing dalam zamannya, wa ba'dihi, dan zaman setelah Imam Nawawi. Wa marja'an, dan menjadi referensi. Jadi Imam Nawawi itu menjadi referensi. Yu'tamadu alaih, yang bisa dipercaya, yang dipegangi. Ghaira munaza'in, tanpa diperselisihkan, wala mudafa'in, dan juga tanpa ditolak. Jadi Imam Nawawi itu menjadi referensi yang memang tidak diperselisihkan. Kalau sudah Imam Nawawi yang berkata, maka semua tidak memperselisihkan dan tidak ada yang menolak, karena saking alimnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Qadima rahimahullahu ila Dimashqa sanata sittimi'atin wa tis'in wa arba'in hijriyatan. Jadi Imam Nawawi ini datang ke Damaskus itu pada tahun 649 Hijriah. Berarti beliau usia berapa ini? Tadi beliau lahir tahun 631, lalu wafat 649 Hijriah. Ya. Wa ba'da an iktamala lahu adawatul hadithi wal fiqhi qama bitadrisihima fil madaris. Nah, setelah Imam Nawawi ini menyempurnakan perangkat keilmuan tentang hadis dan fikih, maka beliau ini kemudian mengajarkan dua disiplin ilmu itu di sekolah-sekolah, di madaris-madaris yang ada di Damaskus. Thumma tawalla ad-tadris bidaril hadits al-ashrafiyah bi Dimashq sanata 665 hijriyatan. Kemudian beliau mulai menempati kedudukan sebagai pengajar di lembaga yang namanya Darul Hadits Al-Ashrafiyah di Damaskus. Itu mulai tahun 665 Hijriyah. Falam ya'khudh min ma'lumiha syai'an hatta tuwfiya. Jadi beliau ini dari walaupun Darul Hadits Al-Ashrafiyah itu sangat terkenal, tapi beliau tidak mau mengambil apapun, termasuk beliau tidak mengambil
gaji, mohon maaf, tidak mengambil gaji dari mengajar beliau di Darul Hadits Al-Ashrafiyah sampai beliau meninggal, hatta tuwfiya. Wa kana yalbasu thawban qutnan wa imamatan sinjabiyatan. Dan beliau ini pakaian yang dikenakan itu adalah mengenakan baju yang dari katun, lalu mengenakan surban model sinjabi, jadi model sinjabi. Wa kana fi lihyatihi sya'arat bayd. Jadi di rambutnya ini, di jenggotnya itu adalah rambut-rambut yang sudah memutih. Jadi di jenggotnya itu ada rambut-rambut yang memutih. Qara'a rahimahullah. Imam Nawawi itu belajar. Qara'a belajar sapa Imam Nawawi rahimahullah fil yaumi wal lailati. Dalam setiap hari, dalam sehari semalam itu beliau mempelajari 12 darsan. Ada 12 disiplin ilmu. Alal masyayikhi fi iddatin minal ulum. Jadi setiap malam beliau itu belajar 12 disiplin ilmu yang beliau pelajari dari para guru fi iddatin minal ulum, dalam jumlah ilmu-ilmu yang jumlahnya 12 tadi. Jadi 12 guru ini beda-beda disiplin atau fan keilmuannya. Dan beliau mengambil dari guru-guru itu dalam setiap sehari semalam, berarti dalam 24 jam itu beliau mempelajari 12 macam ilmu. Ya Allah, luar biasa ini. Wa qara'a at-tanbihi fi arba'ati asyhur. Beliau ini mempelajari, bahkan menghafal kitab at-tanbih itu dalam waktu arba'ati asyhur, 4 bulan. Wa hafidha rubu'al muhadzabi, dan beliau menghafal 1/4 kitab muhadzab fi baqiyatis sana, dalam waktu sekitar setengah tahun. Jadi 6 bulan itu menghafal 1/4 dari muhadzab. Jadi luar biasa. Wa makatha qariban min sanataini la yadha'u janbaihi 'alal ardi. Jadi beliau ini tinggal itu, artinya tinggal itu hidup itu hampir 2 tahun beliau tidak pernah meletakkan pinggangnya 'alal ardi. Jadi beliau tuh duduk, tidak pernah leye-leye, tidak pernah tidur. Kalaupun tidur berarti sambil duduk ini. Karena beliau tidak pernah meletakkan pinggangnya. Kan ngeleset itu kan seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu dari janbun, itu pinggang. Kalau 'ala junubihim berarti orang yang berbaring, ngeleset. Jadi selama hampir 2 tahun karena sibuk belajar tadi itu dan menghafal banyak kitab, itu beliau tidak pernah meletakkan pinggangnya di atas bumi. Artinya tidak pernah ngeleset, tidak pernah tidur. Wa qad taraka minal athar an-nafi'ah